Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Rizky Trewansyah dari kelas program jaringan komputer, praktikum jaringan komputer kelas B. Di sini saya akan langsung memulai tugas akhir saya, di mana di sini saya akan mencoba untuk mereka ulang atau mengerjakan ulang percobaan yang kedua, di mana di sini kita akan mencoba percobaan dari lab build a basic eh, switch and router network. Nah, di mana kalau di percobaan satu kemarin kita sudah mencoba untuk menyambungkan dua PC dan juga dua switch. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan yang namanya router. Nah, di sini routernya sebelumnya belum saya ubah secara keseluruhan. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasikan terlebih dahulu dari interface-interface yang diperlukan, misalnya kayak dari IP address dan segala macamnya. Dan mungkin akan saya coba perlahan, akan saya coba konfigurasi dulu. Dan mungkin jika memakan banyak waktu, saya akan mencoba untuk di skip terlebih dahulu supaya potongan video tidak terlalu makan banyak waktu gitu. Di sini saya akan mencoba untuk mengganti jadi S1. Oke, sudah semua. Yang ini saya ganti dengan nama R2. R1 ya. Config R2. R1. Oke. Oke, mungkin karena sudah, mungkin untuk setelahnya konfigurasinya akan dilakukan via codingan. Nah, di sini saya akan langsung saja configure routernya. Nah, untuk bagian router, untuk seluruh kabelnya, di sini kami menggunakan straight cop, di mana sesuai dengan topologinya, kita diharuskan untuk menggunakan straight cop. Nah, untuk routernya, di sini saya menggunakan yang agak berbeda, di mana kalau di sini kita diharuskan untuk menggunakan, dapat lihat di sini untuk router, sebentar. Oh ini, router 4221. Nah, di sini saya menggunakan router 2911 karena pada percobaan kemarin itu nggak cocok ya. Jadi saya langsung menggunakan router yang lain supaya dapat saya konfigurasikan. Nah, di sini sudah aman ya, tinggal kita konfigurasikan saja. Nah, pertama kita enable terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang di sini. Setelah itu config terminal. Oke, setelah itu langsung saja kita selanjutnya kita langsung saja untuk mengkonfigurasikan namanya menjadi hostname R1. Sebenarnya ini sudah saya ganti tadi ya di awal. Jadi sebenarnya itu fungsinya untuk kayak memberi identitas secara sementara kalau misalnya nama router ini R1 gitu. Nah, setelah sudah, kita langsung lanjut ke no IP demand lookup. Oke, sebentar. Di sini kita akan langsung mengaktifkan no IP demand lookupnya. Domain, salah agak tipu. Domain lookup. Yang saya tahu, domain lookup ini tuh fungsinya untuk kayak mencegah router membuka ataupun mencoba untuk menerjemahkan salah ketik perintah menjadi nama domain gitu. Jadi kayak lebih menghemat waktu untuk konfigurasinya. Lalu selanjutnya itu adalah enable secret class seperti di percobaan sebelumnya. Selanjutnya, jika sudah secret class, langsung aja ke line console 0.
Setelah konsol 0, kita langsung password, setting dengan password Kisco. Setelah itu langsung login. Nah, setelah itu karena sudah, kita langsung exit dulu sekali. Setelah kita exit, langsung kita masukkan assign Kisco as the console password and enable the login also. Nah, setelah itu karena kita sudah masukkan untuk enkripsi segala macamnya, kita langsung lanjut aja ke bagian login sudah, and then itu langsung aja ke bagian line VTY 04 ini. Nah, setelah itu ini kurang lebih sama ya untuk line VTY 04 ini, di mana kita sini mencoba untuk mengamankan akses jarak jauh atau telnet lewat SSH. Nah, di sini line VTY 04 kita langsung coba ya semuanya. Setelah itu akan langsung kita lengkah karena waktunya agak panjang, saya agak skip dulu. Air adalah sumber kehidupan. Namun ironisnya, Jakarta sebagai kota metropolitan memiliki 13 sungai dan 76 sungai. Justru kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Bahkan tak satu pun sungai yang layak jadi air minum. Oke, di sini sudah saya implementasikan dari password Kisco, login dan exit juga via SSH-nya. Lalu di sini saya langsung mengenkripsi plain text untuk passwordnya. Di sini saya langsung masukin aja service password encryption, password and wait, service password strip encryption. Dan seperti biasa kita harus menyiapkan banner MOTD untuk munculkan notifikasi kalau misalnya akun ini ke authorize gitu. Oh ya, mungkin lebih gampang kalau saya copy aja ya biar cepat. Oke, setelah itu paste, setelah itu langsung aja enter. Nah, mungkin selanjutnya kita langsung aja mencoba untuk mengkonfigur semua ini. Dan mungkin karena akan banyak waktu, saya akan jeda dulu. Jadi akan saya jelaskan di akhir fungsinya untuk apa. Tadi kan aku juga sempat cerita katanya ada sumur. Bagus airnya. Nah, yang air sumur sudah dipakai untuk apa? Yang termasuk untuk minum ya. Saya boleh lihat nggak Pak? Seperti apa kualitas air? Ya. Ya. Ini yang dari sumur. Oh, kalau kita lihat ini ya Pak ya. Tapi nggak bisa untuk konsumsi. Kalau ini apa Pak? Yang agak keruh itu ya. Oh, kalau dia didiamin. Oh iya, ini kalau yang sudah lama. Tapi warga kampung Depok bukanlah satu-satunya yang harus berjuang untuk mendapatkan air bersih. Warga Muara Angke, Jakarta Barat hampir setiap hari berjuang dengan air dalam bentuk banjir atau rob. Namun justru kesulitan mendapatkan air.
Jakarta Utara ini pemirsa kalau apa curah hujan yang tinggi mereka terendam oleh banjir. Tapi sayangnya dalam mencari air bersih di sini masih sulit. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu warga dan kebetulan usaha laundry dan berada di mana warga ini mendapatkan air untuk kehidupan sehari-hari. Halo Ibu Maria, apa kabar? Ibu, kalau di sini kan masih agak sulit mencari air bersih. Oke, jadi sini sudah saya langsung konfigurasikan di tahap J, di mana saya mencoba untuk konfigurasi dan juga mengaktifasi atau menghidupkan kedua interface di routernya, di mana kita dibagi dua ya, ada interface untuk IPv4 dan juga IPv6. Jadi di sini kita mencoba untuk mengaktifkan akses IPv4 dan juga IPv6 untuk mengarah ke PCB, di mana di sini kita mencoba untuk memberikan deskripsi untuk dokumentasi dan juga mengaktifkan port, di mana di sini kita aktifkan portnya dengan kode no shutdown ini. Nah, ini dia. Nah, mungkin setelahnya kita akan langsung mencoba aja untuk tahapan yang K-nya. Nah, di sini kalau sudah dalam tahap config, jadi langsung aja kita coba untuk mengaktifkan interface-nya. Kita paste, ini agak salah ya. Kita langsung copy dulu. Setelah itu kita langsung aja untuk copy description connected FO05 on S1-nya. Dan di sini kita mencoba untuk menghubungkan router ke switch atau S1 yang sudah kita integrasikan dengan alamat IPv6, IPv4 dan juga IPv6 dan mengaktifkan ini sih interface juga gitu. Lalu setelah itu kita langsung aja lanjutkan lagi. Setelah ini kita langsung exit. Nah, di tahap config ini kita langsung lakukan hal yang sama, yaitu interface Gen00. Setelah itu kita langsung naikkan lagi ke PCB. Dan setelah PCB kelar, kita langsung exit lagi. Nah, di sini kita sebenarnya sudah ngaktifin ya. Jadi kayak itu, nah, mungkin setelahnya kita langsung nyoba aja di sini kayak to enable IPv6 routing, enter the comment IPv6 uncast routing. Nah, di sini kita jangan lupa juga untuk masukin perintah IPv6 unicast routingnya untuk ngaktifin komen dari IPv6 tersebut. Nah, ini udah ya, kita langsung aja enter. Setelah enter, langsung aja kita exit dan menyelesaikan beberapa tahapan terakhir. Gitu. Exit. Oke, enter. Nah, setelah itu kita langsung aja copy running config startup config. Nah, setelah itu langsung aja setelah udah kita langsung nge-clock setnya aja. Nah, di sini clock set itu kurang lebih fungsinya tuh kayak untuk nge-setting sistem clock set dan juga sinkronin waktu di mana sistem router ini itu tuh bisa berguna untuk pencatatan log dan juga keamanan yang kita butuhin nanti gitu. Nah, setelah udah di clock set, kita langsung aja misalnya ini tanggalnya di 2019 ya karena kita ubah deh 2025. Oke, karena sudah, kita langsung aja lanjut ke bagian Swiss. Di sini saya akan langsung skip dulu supaya tidak makan waktu. Air bersih komunal, apakah ada toiletnya atau pipa hidup dan sebagainya. Dan ingat, di antara tersebut air kita berada, airnya sehat. Nah, itu kan menjadi persoalan besar. Nah, jadi bisa dikatakan, jaringan perpipaan itu belum sepenuhnya menjangkau wilayah Jakarta. Ya, mungkin baru 65% lah. Tapi juga ada hal lain, sebenarnya banyak orang-orang yang berusaha besar, industri, perkantoran, atau yang lain itu menevakuasi dari air tanah. Sebetulnya penduduk besar di Jakarta pun sudah terakhir. Karena kemampuan mampu belum sepenuhnya. Jadi mereka itu banyak mengambil air tanah dalam. Nah, jadi pertanyaan paling penting adalah sebuah warga bisa membantu jika sistem pengolahan limbah air yang berjalan dan betul-betul berencana. Dan itu memerlukan kos yang cukup besar. Tapi sekali lagi, rakyat mau membayar harga air yang mahal asal berkualitas, pasokan lancar, dan bisa mengikuti pasokan mereka. Meski Jakarta kerap direndam banjir, namun nyatanya warganya masih haus, bahkan harus berjuang demi mendapatkan setetes air untuk menjaga kehidupan.
ini Ibu Bensan tinggal di kota besar, Megapol dan Jakarta, namun kesulitan untuk mencari air bersih. Padahal air merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Tentunya pemerintah perlu segera turun tangan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dari Jakarta, dari Kota, Metro TV. Hari Minggu ini, di negeri yang lebih sering dikenal sebagai pasar provokasi, waktu saudara memilih untuk tidak sekadar menjadi konsumen dari sebuah keuangan kecil menjadi perusahaan dan hipati yang mancanegara. Kini ratusan karya mereka telah menembus lebih dari 30 negara, mulai dari benda sederhana seperti pena dan jameja hingga rancangan ragam mobil dan pesawat terbaru. Cahaya dari pikiran dalam melihat Indonesia Minggu 2 November jam 9 pagi. Hadir 5 menit setiap jam, setiap hari. Hadirkan ada saya membawa satu informasi dalam kualitas suara apa? Oke, mungkin seperti yang Anda lihat di sini, kita sudah langsung lihat untuk semua koneksinya. Alhamdulillah sudah hijau semua, berarti mengartikan kalau misalnya semuanya itu sudah terkoneksi. Nah, di sini saya akan langsung aja untuk mengkoneksikan CLI dari si switch ini. Tadi kita kan sudah berhasil ya untuk di routernya. Setelah itu, langsung enter dulu aja. Oke, mungkin karena sudah itu langsung enable dulu. Dan saya akan mencoba untuk menyelesaikan step 3 ini. Nanti saya jelaskan satu-satu kayak fungsinya apa supaya tidak memakan waktu. Jalan saya tingginya sekitar 20 cm. Ya nggak tahu kalau tinggi. Ini ya terus masuk. Depannya itu kan selokan langsung. Oke, di sini saya sudah mencoba untuk mengimplementasiin step 3 dari tahap yang A sampai juga tahap ke F. Nah, ya kurang lebih sama ya kayak untuk dari awal enable ya untuk enable switch-nya, terus juga untuk konfigurasi terminal. Lalu kita juga untuk namain hostname S1-nya ini supaya kita bisa menginisialisasikan kalau misalnya ini untuk switch 1 namanya. Lalu selanjutnya kita tuh ngaktifin domain lookup atau DNS lookup dengan inisialisasi itu no IP domain lookup. Nah, untuk beberapa hal yang saya bisa jelaskan itu adalah di bagian E dan F-nya, di mana untuk di bagian E dan F ini, di sini kita mencoba untuk mengkonfigurasikan atau mengaktifkan VLAN interface on the switch S1. Nah, di sini kita tuh kurang lebih untuk mengaktifkan fungsi di mana memberikan IP pada switch agar dapat diakses secara remote
untuk keperluan manajemen kita nanti. Lalu yang kedua, di sini ada configure and activate the VLAN interface on the watch S1, di mana di sini kita untuk menentukan default gateway-nya. Nah, di sini default gateway itu sesuai dengan topologi yang dijelaskan di atas, di mana di sini kita fungsinya itu tuh untuk agar switch bisa berkomunikasi dengan perangkat di jaringan luar subnet melalui router R1 yang udah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, setelah itu ya udah kita langsung kayak menyimpan semua konfigurasinya di IP default gateway itu, lalu kita exit gitu. Kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi switch-nya. Nah, karena sudah, kita langsung lanjut aja ke tahap 4. Di sini kita akan langsung mencoba untuk verify connectivity, end-to-end connectivity. Di sini from PCA, kita akan mencoba untuk ngeping PCB ya. Oke, kita akan langsung mencoba untuk ngeping ya. PCB itu berarti ini. Oke, sudah dipaste. Kita akan coba, semoga berhasil. Oke, ya jadi kurang lebih begitulah ya. Jadi kayak kita ada nge-send 4 dan receive 3. Tapi in the end karena kita ada receive berarti itu menandakan kalau konektivitas kita seenggaknya dari PCA dan ke PCB itu sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk ngetes mana tadi ya? From S1 dan lalu ping ke PCB. Kita akan coba. Di sini kita akan langsung atribut ya. Di sini kita akan langsung coba aja. Kita akan coba untuk mapping paste bisa ya sih. Oke, syukur bisa di paste. Oke, kalau gitu langsung kita coba ping. Ya, sukses rate is 80%. Jadi kayak 4/5 kurang lebih sama ya, sama kayak yang sebelumnya itu bisa dihitung mungkin 75% karena dari 3 dari 4 gitu. Nah, mungkin begitu saja untuk konektivitas dari setiap koneksi dari 4 topologi tadi, dari PC, switch, dan juga router. Nah, ya kurang lebih sama ya. Dan selanjutnya lagi kayak kita mencoba untuk kayak nge-show eh, codingannya bagaimana, terus kayak nge-show IP6-nya gimana, dan ya kurang lebih codingan sama. Dan aku udah coba juga kemarin pas praktikum, jadi kayak isinya kurang lebih sama. Dan mungkin di sini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa reflection question yang ada di bawah. Nah, di sini kita mempunyai 2 reflection question, di mana yang pertama itu if the G001 interface show that it was administratively down, what interface configuration command? Aduh, kameranya maaf. Oke. Oke. So, saya menjawab untuk beberapa pertanyaan di mana it was implemented down, what interface configuration command would you use to turn the interface up? Nah, kurang lebih yang saya ingat itu adalah penggunaan dari no shutdown, di mana no shutdown itu kalau semisalnya kita coba itu digunain kayak fungsinya itu kurang lebih kayak buat ngaktifin kalau nggak salah dari keadaan kemarin kayak ngaktifin balik si interface-nya itu yang dalam keadaan administratively down agar si statusnya menjadi up atau up gitu. Karena ada situasi di mana up atau down. Nah, kita ini akan mengaktifkan kalau misalnya kita ini no shutdown, nggak ada shutdown sama sekali. Jadi dapat digunakan untuk komunikasi jaringannya gitu. Jadi kayak solusinya kurang lebih itu sih yang saya temuin. Jika salah, saya mohon maaf. Lalu selanjutnya, what would happen if you had incorrectly configured interface G001 on the router with an IP address of 190, 192, 168, 1, and then 2? Nah, jawabannya kurang lebih PCA itu nggak bakal able untuk ping ke PCB karena ya hal ini terjadi karena PCB-nya itu ya kurang lebih ada di luar jaringan yang berbeda dari PCA dan membutuhkan router sebagai default gateway. Itu kenapa di topologi ini kita mencoba untuk implementasi ini sih atau kayak implementasi untuk melihat fungsi dari routernya gimana. Nah, jika routernya dikonfigurasi dengan IP yang salah, maka ya alamat default gateway pada PCA itu nggak bakal cocok dengan alamat antar muka router manapun gitu.
Ya, jadi kurang lebih begitulah ya untuk jawaban dan juga pembahasan dari setiap tahap yang kita lakukan di percobaan 2 PJK ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, saya sangat terbuka jika saya ada kekurangan dalam penjawaban ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk setiap praktikan dan juga kakak Aslep yang sudah membimbing saya di tugas terakhir 2 ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.